Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza nadima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat duhur Masjid At-Taqwa Sampurna. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita, terutama nikmat kemarin kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan dengan optimal, dipertemukan di bulan Syawal. Semoga kita senantiasa pandai mensyukuri nikmat agar nikmat ini senantiasa ditambahkan sebagaimana janji Allah, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum, dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Semoga yang hadir siang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abdan syakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun optimal dalam meneladani beliau. Karena kalau kita nanti bisa mencontoh beliau, nikmat ditambah lagi. Yakni hidup kita dicintai Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni. Sebagaimana janji Allah dalam Ali Imran ayat 31, fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Siapa mencontoh Rasul Muhammad SAW, Allah akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Semoga yang hadir siang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal dalam meneladani Rasul Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Alhamdulillah, kita ada di bulan Syawal dan perjuangan sampai dengan nanti 10 bulan ke depan itu bukan hal yang sederhana. Perjuangan ini sangat wonderful untuk menjaga hati kita tetap dalam kondisi fitrah. Sebagaimana Allah janjikan ketika kita menyelesaikan Ramadan, kita akan mendapat pangkat derajat hamba yang muttaqin. Dan ini Allah firmankan di Al-Baqarah 183, manakala kita berpuasa menyelesaikan Ramadan dengan sempurna, ujung ayat adalah la'alakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka bekal terbaik dalam surat Al-Baqarah di ayat 197, Rabbuna wa ta'ala mengingatkan kita bekal yang terbaik untuk menjaga fitrah adalah wa man farada hajja wala rafsa fusuqa, ini adalah wattawadhu fa inna khairat jadi takwa. Bekal yang terbaik itu adalah takwa. Apapun. Memang ayat ini untuk urusan haji dan umrah. Tapi ayat ini punya hati. Hatinya adalah wattawadhu fa inna khairat jadi takwa. Maka sebaik-baik bekal kita itu adalah takwa. Dan takwa itu yang sebagaimana? Kita kadang cuma berpikir takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Tidak. Kalau kita pengen fitrah kita terjaga sampai dengan 11 bulan ke depan, terus ketemu Ramadan lagi. Mudah-mudahan yang hadir dan segenap keluarganya Allah pertemukan Ramadan 1447 Hijriah. Amin. Maka di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah katakan bekal sebaik-baik bekal itu takwa, dan takwa itu uraiannya ternyata bukan hanya sekedar menjalankan perintah, menjauhi larangan.
Tapi takwa, definisi takwa menurut Allah itu begini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblatal masyriqi wal maghribi. Walakinal birra man amana billahi wal yaumal akhiri wa malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ahubbi dawil kurba wal yatama wal masakin wabna sabi'i wasailina fawir riqab wa aqama shalah wa atazaka wal mufuna bi addihim ida ahadu wasabirina fil basya wad darai wa hinal bash ulaika humus sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Wih, panjang ternyata takwa menurut definisi Allah. Bukan cuma sekedar melaksanakan perintah menjaga larangan. Yang artinya begini tadi, kebajikan itu bukan cuma sekedar mengajapkan wadah barat timur, artinya patuh pada perintah Allah, bukan hanya itu. Tapi dia adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi, termasuk qada qadar dan takdir. Berarti takwa itu iman. Jadi takwa itu iman. Kemudian Allah tambahkan lagi dengan memberikan harta yang dicintai pada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Islam. Dan ada kalimat mendirikan sholat, menunaikan zakat. Berarti takwa itu iman. Takwa itu Islam. Kemudian Allah katakan lagi sabar dalam kemelaratan. Sabar dalam kesempitan. Ya. Wasobirina fil basya wad dara wahinal bas. Dan dia sabar dalam kalau punya janji pun ditepatinya. Maka orang-orang semacam ini Allah katakan ulaika humus shadiqun. Ini orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun. Dan ini orang-orang yang takwa. Jadi takwa itu ternyata 3. Iman, Islam, ihsan. Ihsan hadir gak sekarang? Oh enggak masuk ihsan. Jadi takwa itu 3. Iman, Islam, ihsan. Nah, iman ya sudah, kalau sudah mengimani pada Allah ya sudah totalitas sama Allah. Berharap, bersandar, memohon, meminta, mengibadatinya. Enggak ada selainnya. Jangan buat tandingan-tandingan selain Allah. Kemudian mengimani hari akhir. Karena jaminan orang yang mengimani hari akhir itu bertemu Allah. Diberi keselamatan sama Allah. Siapapun itu. Termasuk umat-umat sebelum adanya Islam. Artinya sebelum Islam sejak Nabi Ibrahim ya. Islam itu ada sejak Nabi Ibrahim. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 125. Waman ahsanu dinam miman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa taba'am milata Ibrahimah. Siapa yang terbaik agama ini? Mereka yang totalitas berserah diri. Makanya agama kita tuh dari kata Islam itu dari kata aslam. Berserah diri dan berbuat kebaikan. Milata Ibrahimah Hanifah. Mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Jadi cikal bakal Islam itu dimulai dari Nabi Ibrahim. Sebelumnya tauhid. Tauhid. Belum ada syariatnya. Syariat dimulai cikal bakal syariat itu dari Nabi Ibrahim sampai Rasul Muhammad SAW. Nah sehingga kita diminta untuk mengimani para nabi ya semuanya. Kemudian kitab. Nah untuk kitab ini saat ini sudah nggak perlu kita itu mengimani kitab-kitab sebelumnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kitab sebelumnya itu sudah dicampur tangan manusia. Sudah dirubah. Dikasih Jabur diganti Mazmur. Dikasih Taurat diganti Talmud. Dikasih Injil diganti Bible. Ya. Siapa sih ganti? Arek Dinoyo. Ya. Bukan, itu pabrik roti Paulus itu. Jadi sekarang nggak perlu mengimani yang ada ini karena sudah dicampur tangan manusia. Maka kita cukup Quran saja. Dengan Quran itu berarti kita sudah mengimani kitab sebelumnya. Sebab di surat Al-A'qaf, surat 46 ayat 12, Allah berfirman,
Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hada kitabu musaddiqal lisanan arabiyya litundirodolamu wa busra lil muhsinin. Yang artinya sebelum Al-Quran sudah ada kitab sebelumnya. Ada kitabnya Nabi Musa sebagai pedoman, Taurat. Dan Quran ini aku turunkan dalam bahasa Arab untuk membenarkan, meluruskan kembali semua peristiwa yang sudah dilakukan perubahan. Sehingga buat kita cukup dengan Quran ini saja. Karena Quran sudah meneruskannya. Bahkan Quran ini menegur mereka yang sudah mendolimi firman Allah dan memberi kabar gembira kita orang yang beriman. Sehingga kita harus mengimani kitab terdahulu, iya, tapi yang sebelum dicampur tangan manusia. Makanya sudah gak usah aneh-aneh lah. Aku tak belajar Alkitab atau Bible, gak usah. Dalam Ali Imran 85, Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairil islam dina falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Dan tempatnya dalam neraka paling hina. Maka ya sudah. Makna mengimani kitab cukup dengan Quran. Ya. Dan ini sudah kita bahas panjang lebar kemarin waktu Ramadan. Pentingnya berinteraksi dengan Quran. Kemudian mengimani para nabi. Dan kita tidak pernah menyelisih para nabi satupun. Dalam Al-Baqarah 285. 285. La nufariku baina ahadim mirusuli. Wa qalu sami'na wa ata'na. Umat Islam itu tidak pernah menyimpang. Atau tidak pernah membeda-bedakan para nabi dan rasul. Kita memperlakukan sama. Bahkan kita taat mendengarkan mereka. Kemudian beriman pada qada qadar. Nah, untuk qada qadar ini sebagaimana Allah janjikan di bulan Ramadan kemarin bisa dirubah kan? Bisa dirubah berdasarkan amal kebaikan kita, amal soleh kita. Mungkin kalau kepastian wafat takdir nggak bisa dirubah ya. Seseorang wafat tanggal 10 bulan 10 jam 10 detik ke 10 menit ke 10 tahun 10 misalnya. Itu nggak bisa dirubah. Ketetapannya adalah si fulan tanggal 10 bulan 10 tahun 10 jam 10 menit ke 10 detik ke 10 mati ketiban boto saknaliko. Itu nggak bisa dirubah tanggal jam waktunya. Yang bisa dirubah itu cara kematiannya. Dari mana? Dari amal kita. Dari menjaga fitrah ini. Dari doa-doa kita, dari ibadah kita. Sehingga pada tanggal 10, bulan 10, tahun 10, jam 10, menit ke 10, detik 10 tetap mati si fulan ini. Cuman dia matinya setelah melakukan peletakan batu bata pertama pembangunan masjid. Loh, botolnya cek melok, tapi gak kemberuan misalnya. Gitu. Tapi setelah meletakkan, kepreset wafat. Nah, jadi yang tadinya mungkin su'ul khotimah menjadi husnul khotimah. Dan itu bisa kita rubah. Apalagi Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu an wala qada du'a minad du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada buruk kecuali doa. Ya, maka perbanyak doa kebaikan. Nah, kita minta doa supaya wafat dalam husnul khotimah, supaya kita Allahumma ala ibadika husni ibadatik, ibadat terbaik, itu kita selalu minta. Nah, maka iman itu bekal sehingga takwa itu masuk di imannya. Sekarang Islam. Hadis Muslim nomor 16. Bunyal Islamu ala khamsin sahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimis shalah wa ita'i zakah wa shaumi Ramadan wal hijjil baiti. Bahwasanya jaminan surga itu bekal yang terbaik takwa tadi, iman sudah kita ulas, sekarang Islam. Islam itu 5 pilar. Syahadat. Ya kalau sudah la ilaha illallah ya sudah, berarti mengibadati Allah. Kalau sudah wa anna Muhammad Rasulullah berarti ya mencontoh Rasul. Semuanya, cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah,
cara menjaga ukhuwah seperti Rasul. Bisa enggak? Halo, bisa bicara dengan salah sambung. Gak ada yang nyambung nih. Bisa enggak kita mencontoh Rasul? Bisa, ada ayatnya. Di surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakara katsira. Sungguh pada diri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani akhirat. Coba angkat tangan. Siapa yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Oh, kabeh mengharapkan. Yang tidak mengimani akhirat, coba angkat tangan. Oh, semua mengimani. Ya berarti ada contohnya Rasul. Terus kate arek sampurna muni, oh kak iso nyentuh Rasul. Ini. Iku ngono setan dasiran kopiahan. Kalau yang belakang itu, yang sana soft belakang itu bilang, wah iso mbak ini. Iku setan dasiran kerudungan. Bisa kita mencontoh Rasul, ada ayatnya kok. Kalau sampai ngomong tidak bisa, berarti pengaruh iblis dan bala tentaranya. Sebab kalau kita mencontoh beliau, jaminannya apa tadi? Hidup kita dicintai Allah, dosa kesalahan diampuni. Setan nggak mau, nggak ono koncone kok. Kan kalau kita mencontoh Rasul dicintai Allah, dosa diampuni, ketemu Allah di surga. Lah iblis dan bala tentaranya, fariqu fisyair, tempatnya di neraka. Maka gak ono koncone, maka dia bilang gak iso gitu. Ya. Nah ini dia. Jadi kalau sudah wa asadu ana Muhammad Rasulullah, ya sudah ikuti Rasul. Contoh Rasul. Nyontoh persis berani. Halo, nyontoh persis berani. Oh saya enggak berani saya. Berani nyontoh persis. Doanya sebelum wafat. Allahumma ini hayya binal miskin. Wa idza qalubtu bil miskin. Berani. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wafatkan wani. Nyenyek tun mana jaluk melarat. Sok biar kabeh malah kufur nanti jadinya. Bisa kufur nikmat. Ya, ada beberapa yang kita tidak sanggup, ya, ada yang nggak sanggup. Ya. Menikah lebih dari satu, sanggup? Sanggup. Tapi menikahnya golek sing nom gitu. Padahal kalau mau ngikuti Rasul yang benar itu, ya sudah. Jadi cari itu ya, ibu-ibu, halo. Kalau suaminya mau nikah lagi boleh nggak? Loh, malah siapkan. Jadi kalau ada suami bilang, Mas, misalnya suaminya bilang, Dek aku mau nikah lagi sunnah. Oh iya Mas, tak siapkan. Malah siapkan Bu. Siapkan 3 orang. Petuk Mbah Darmi, 71. Mbok To, Sudak Songo. Gitu. Mbok Lasmi, ku 70 biro. Nah itu, loh. Istri Rasul tua semua loh. Yang muda cuma Aisyah. Gue lah gak sido. Loh apa Mas? Gak sido dia expired kan. Jadi sunnah itu bukan umurmu piro saiki 50 sesuk tak ijolno selawean loro. Wis gak sunah blas itu. Gak sunah blas. Nah, kalau jadi ada yang maksudnya kita gak mampu. Tapi secara umum cara beribadah cara ini kita ditunjukkan contoh yang terbaik pada diri Rasul. Kemudian mendirikan sholat. Nah, sholat jangan ditinggalkan, sholat berjamaah. Kemarin waktu Ramadan udah asyik jamaah. Kita tuh ahlu sunnah wal duduk ahlu sunnah wali jenan. Ini sholat itu berjamaah. Ya, jamaah itu jaminannya berapa? 27. Kalau sendirian naik ketompo. Siji gak ketompo santai gitu. Ya, nah, berjamaah. Kemudian saumi Ramadan. Wa itai zakah. Kemarin aja waktu Ramadan, dompet itu rasanya infak sedekah. Mari Idul Fitri, dompetnya dibuka, melok fitri. Kok resih dompetnya. Nah, maka infak sedekah ini juga jaminannya surga. Ini bekal terbaik, baik lapang maupun sempit. Kemudian saumi Ramadan, lanjutkan. Apalagi Rasul bersabda nih. Man saumi Ramadan, summa saumi sita yaumi Syawal. Juga di saumi kidahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari Syawal, bagikan puasa 1 tahun. Ada yang tanya, sahabat, puasa Syawal itu apakah sita yaumi mutalawiyatu? Apakah 6 hari harus urut? Rasul mengatakan lah, tidak. Boleh urut, boleh lompat-lompat, tapi 6 hari di bulan Syawal. Kemarin ada yang tanya lagi, Ustadz, saya itu sepekan ini gak bisa poso. Karena
silaturahmi kerabat ini gak mandek. Isine ku nastar, kastengel, madu mongso, gak mandek ini. Ya. Nah, pekan berikutnya ikut suami yang ke sana safar, gak iso poso meneh. Nah, pekan besok ini waktunya saya menstruasi gitu. Ada yang tanya itu. Terus pekan depan itu tinggal sisa 7 hari, itu boleh nggak saya nggak mengkodok? Karena saya kemarin kan 7 hari juga nggak bisa. Tapi saya sawal. Boleh, puasa sawal itu nggak bisa bulan lain. Ya bulan sawal. Sementara di Al-Baqarah 184, yang nggak puasa itu min ayamin ukhor, mengganti hari yang lain. Keterangan Allah mengganti hari yang lain itu nggak ada ketetapan harus sawal gitu. Hari yang lain kan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu kalau mengkodok di bulan Sya'ban, mendekati Ramadan. Boleh. Ya. Nah, maka lanjutkan puasa Senin Kamis, Ayamul Bid, puasa Daud. Ya. Banyak puasa-puasa, silakan dilanjutkan. Jangan hanya di Ramadan kalau bisa. Kemudian yang terakhir, Hijjul Baiti, itu adalah berumrah atau berhaji kalau mampu. Ya. Makanya niatkan tabungan. Gak harus ONH. Sebab ONH itu harus besar 25 juta ya kan. Lagian antrinya untuk Surabaya 37 tahun. Jadi kalau berangkat tahun 2025 itu nanti berangkatnya itu tahun 57 tahun. Tahun 2057. Berarti nek daftar umur swita umurnya 97. Pertanyaannya urip ta itu kan. Maka tidak harus ONH. Siapkan kotak di rumah. Berapapun masukkan tiap hari. Lihat janji Allah di surat An-Nisa 100. Siapa yang mau niat berubah karena Allah dan Rasulnya. Dia niat nabung. Nantikan janji Allah. Murogomam kasiro wasa'ah. An-Nisa 100. Akan dicurahkan rezeki itu dengan lebih banyak dan lebih berkah serta lebih melimpah. Cuman manusia ki repot. Begitu dibuka kotaknya. Loh, iso tuku Pajero iki saja. Apa Fortuner ngene iki lho. Nabung niate haji barang dibuka dionceki cukup bagi Fortuner. Cukup Pajero, gak iso modal mana. Wong kinerja iblis tuh luar biasa, ya. Nah, maka pertahankan ini semua. Yang terakhir yang ketiga ihsan. Ihsan itu contoh terbaik ada di surat 67 Al-Mulk ayat 12. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Maka orang-orang yang ketika dia sendirian, dia takut karena dia merasa Allah melihatnya. Orang yang seperti ini lahum maghfirah, jaminannya dosa-dosa kesalahan diampuni Allah. Wa ajrun kabir, jaminannya surga. Maka ihsan kalau dia punya janji ditepati. Dalam keadaan kondisi sempit dia sabar. Ya, tidak mengeluh. Ini ihsan. Mudah-mudahan kita yang hadir siang hari ini mampu untuk membekalkan diri menjaga fitrah, takwa, iman, Islam. Amin. Atau ada yang mau nambahin materi? Silakan duduk sini. Saya tak ganti duduk depan. Tidak ada. Ya, tafadhol. Boleh, boleh. Puasa Syawal itu sunnah. Senin Kamis sunnah, boleh digabung. Yang enggak boleh itu puasa Ramadan. Kodok misalnya, karena kemarin mungkin yang putri beralangan atau kadang sakit, itu enggak bisa. Fardu dengan fardu. Ya, enggak bisa fardu dengan sunnah digabung, enggak bisa. Sholat sunnah dengan sholat sunnah boleh. Jadi datang masuk masjid karena cuma 5 menit, wis ini sholat wudhu saya, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah duhur, boleh. Tapi kalau fardu nggak boleh kecuali memenuhi syarat. Nek fardu oleh arek-arek subuh enak lah. Ya Allah ini sekalian untuk duhur, asar, maghrib, isya. Ganti wedi. Kalau yang fardu boleh, tapi ada alasannya. Safar nomor 1, boleh. Ada kemudahan. Terjawab? Ada lagi yang lain? Cukup? Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Bulan depan ada satu tema yang saya siapkan untuk panjenengan semua. Mewaspadai kinerja iblis dan bala tentaranya. Catat ya. Mewaspadai kinerja iblis. Karena apa? 11 bulan ke depan ini berat ini. Ini sudah 1 bulan ini, tinggal 10 bulan ke depan. Ini kalau nggak mewaspadai kinerja iblis dan bala tentaranya, untuk menemui Ramadan lagi itu berat kita. Ya. Maka judulnya apa? Mewaspadai kinerja iblis dan bala tentaranya. Ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.